Shalom, saudara. Renungan hari ini berjudul Injil membuat kita berpikir dan menangis. Kita hidup di zaman yang aneh, saudara. Banyak orang pintar, tetapi tidak bijaksana. Banyak orang tahu banyak hal, tetapi tidak mengenal dirinya. Banyak orang bisa berdebat tentang kebenaran, tetapi hatinya tidak pernah tersentuh oleh kebenaran itu. Di sisi lain ada juga orang yang sangat emosional, mudah terharu, mudah menangis, mudah tersentuh. Tetapi setiap air mata itu kering, hidupnya tidak berubah. Ada pengetahuan tanpa kasih, ada emosi tanpa kebenaran. Namun Injil membawa sesuatu yang berbeda. Injil membuat kita berpikir lebih dalam daripada siapapun, sekaligus menangis lebih dalam daripada siapapun. Lukas 24 ayat 32 berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, saudara, sedang bingung, kecewa, dan putus harapan. Mereka tahu banyak fakta tentang Yesus. Mereka tahu mukjizatnya, mereka tahu pengajaran-pengajarannya, mereka tahu tentang salibnya. Tetapi mereka belum mengerti semuanya. Mereka memiliki informasi tentang Yesus, tetapi belum melihat kemuliaan Kristus atau keindahan Kristus. Bukankah ini sering terjadi terhadap kita? Kita bisa mengikuti ibadah bertahun-tahun, kita bisa hafal ayat, kita bisa menjelaskan doktrin, tapi hati kita tetap dingin. Sebaliknya, kita juga bisa mengejar pengalaman rohani yang emosional, tapi tanpa akar kebenaran yang kuat. Dan Injil menolak kedua ekstrim ini. Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan dua orang murid ke Emmaus ini, ia tidak langsung mengubah keadaan mereka, saudara. Tapi Yesus lebih dulu membuka pikiran mereka melalui kitab suci. Lalu hati mereka berkobar-kobar. Perhatikan urutannya, saudara. Kristus menerangi pikiran mereka, lalu Kristus menghangatkan hati mereka. Inilah cara Injil bekerja. Injil bukan sekedar informasi yang memenuhi kepala kita, tetapi juga bukan sekedar perasaan yang menggetarkan hati kita. Injil adalah pewahyuan tentang Kristus yang begitu indah sehingga pikiran kita dipenuhi oleh kebenarannya dan hati kita dipenuhi oleh kekaguman kepadanya. Ketika kita melihat salib, kita dipaksa untuk berpikir, betapa seriusnya dosaku sampai anak Allah harus mati bagiku. Tetapi pada saat yang sama, kita juga dipaksa untuk menangis, mengingat betapa besar kasihnya sehingga ia rela mati bagi kita. Salib benar-benar menghancurkan kesombongan intelektual kita, dan salib juga mencairkan kekerasan hati kita. Di kayu salib kita melihat bahwa kita lebih berdosa daripada yang pernah kita bayangkan. Tetapi kita lebih dikasihi daripada yang pernah kita dambakan. Itulah sebabnya Injil membuat orang percaya menjadi orang yang berpikir paling serius tentang hidupnya, tentang dosanya, tentang kekekalan, dan tentang kebenaran. Namun sekaligus menjadi orang yang paling lembut, penuh syukur, penuh belas kasihan, dan penuh penyembahan. Dan ini, saudara, mulailah dari rumah. Jangan hanya mengajarkan anak-anak atau keluarga kita apa yang harus dilakukan. Ajarkan siapa Kristus. Jangan hanya memenuhi rumah kita dengan aturan-aturan. Penuhilah rumah dengan cerita tentang salib, tentang kasih karunia, tentang kebangkitan Kristus. Karena rumah yang berpusat pada Injil bukanlah rumah yang tahu banyak tentang Alkitab, tapi rumah yang hatinya terus dilembutkan oleh Kristus. Hari ini, saudara, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah Injil hanya menambah pengetahuan saya? Ataukah Injil juga membuat hati saya kagum kepada Kristus? Semakin kita melihat keberhargaan Kristus, semakin kita berpikir dengan benar dan semakin kita menangis dengan benar. Karena Injil yang sejati tidak hanya memenuhi kepala dengan kebenaran, Injil memenuhi hati dengan Kristus. Tuhan memberkati.